Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Mukinah dari SMK Negeri 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kali ini saya akan membahas tentang materi pada program Semangat Guru kedua, yaitu tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Berpikir kritis. Yang dimaksud dengan berpikir kritis adalah keterampilan mengambil keputusan, yaitu kegiatan untuk menerima, menolak, dan menunda, dan keyakinan terhadap keputusan yang diambilnya atau yang telah diambil. Nah, jadi dalam berpikir kritis itu bisa saja kita menerima keputusan yang dibuat atau yang disepakati, kemudian menolaknya atau menunda keputusan yang ada. Nah, untuk bisa memiliki keterampilan itu, maka perlu dilatih agar menjadi mahir. Karena berpikir kritis itu bukan sebuah bawaan, tetapi itu merupakan hasil dari sebuah pelatihan atau melatih diri atau kompetensi yang kita bisa peroleh dengan kita belajar dan melatih diri. Kemudian penerapannya bagaimana? Nah, dalam dunia pendidikan, maka penerapan berpikir kritis itu kita bisa lihat dalam dua bentuk pembelajaran di kelas pada kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran yang berpusat pada masalah dan pembelajaran yang berpusat pada project, atau kita kenal dengan istilah problem based learning dan project based learning. Nah, dua kegiatan ini, dua model pembelajaran ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Kita ambil contoh pada problem based learning. Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan pada materi problem based learning, kita membutuhkan yang pertama, kita harus berpikir kritis tentang bagaimana merumuskan sebuah masalah. Yang kedua, kita juga dituntut untuk berpikir kritis tentang alternatif solusi dari masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, kita juga dituntut untuk berpikir kritis bagaimana kita menimbang akan solusi-solusi yang sudah kita buat atau kita sepakati dalam sebuah kelompok. Dan yang ketiga, kita juga harus berpikir kritis bagaimana kita mengimplementasikan, menerapkan keputusan yang kita buat. Kemudian yang terakhir, kita perlu mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Mengevaluasi keputusan yang kita buat. Nah, di sini dibutuhkan cara berpikir secara kritis. Kemudian bagaimana cara mengembangkan keterampilan berpikir kritis itu? Ada tiga cara. Yang pertama adalah menelusuri bukti, yang kedua bertanya terus, dan ketiga metakognisi. Kita lihat satu persatu. Menelusuri bukti artinya apa? Artinya sebelum kita membuat sebuah keputusan, kita perlu tahu dulu bagaimana kejadiannya atau apa bukti konkret yang bisa kita pakai sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, kita perlu bertanya terus. Untuk apa? Untuk menggali informasi, menggali fakta sebagai bahan pengambilan keputusan. Jangan hanya sekali bertanya, tetapi kita perlu bertanya terus untuk menggali, dan menggali. Sehingga informasi yang kita peroleh menjadi lengkap dan akurat. Dan yang ketiga adalah metakognisi, di mana kita melihat diri kita sendiri. Apakah saat itu kita sedang emosi? Apakah saat itu kita sedang tidak enak hati? Apakah saat itu kita sedang terburu-buru? Nah, kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, biasanya kalau kita tidak terampil dalam mengambil keputusan, itu akan berpengaruh pada keputusan yang kita ambil. Nah, ini pentingnya kita bermetakognisi. Nah, kemudian bagaimana untuk guru dan murid? Bagaimana pengimplementasian di kelas? Nah, kita bisa melakukan dengan lembar aksi. Nah, lembar aksi ini merupakan salah satu cara melatih diri, cara melatih siswa dan juga guru untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Nah, caranya adalah dengan kita mencari artikel pemantik. Ya, artikel pemantik, kita gali dulu informasi-informasi yang ada, kita cari pemantiknya, kemudian kita membedakan apakah artikel itu merupakan fakta atau hanya opini. Kita perlu cari.
Kita perlu buktikan, kita perlu data pendukung. Nah, untuk itu kita perlu bertanya untuk menentukan apakah itu sebuah fakta ataukah sebuah opini. Kita bertanya terus. Nah, setelah itu baru kita refleksikan. Refleksi apa? Seperti refleksi tentang bagaimana keputusan yang kita ambil. Apakah itu bermanfaat, berguna bagi orang banyak? Apakah itu menguntungkan bagi kita? Apakah itu justru merugikan bagi banyak orang dan sebagainya? Nah, kemudian saya mengutarakan ada 3 tip berpikir kritis. Yang pertama adalah gunakan mata untuk melihat kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Karena mata itu adalah yang pertama. Kita lihat apakah kejadian-kejadian atau sumber-sumber atau apakah itu fakta atau opini, kita mulai dari mata kita. Nah, setelah kita memperoleh fakta atau opini, kita gunakan otak kita untuk berpikir secara rasional. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu perlu apa yang kita lihat perlu kita rasionalisasikan dalam pikiran kita. Sama enggak? Ya. Apakah itu sudah masuk akal dan sebagainya. Nah, dari situ baru nanti kita gunakan hati. Hati kita, perasaan kita agar keputusan kita ambil lebih baik dan lebih bermanfaat. Nah, itu tip dari saya tentang berpikir kritis. Jadi dari mata, otak, dan hati. Terima kasih dari saya. Salam dan bahagia.